Kang Mus, bisa bantu bayar pajak motor nggak? Cari tahu layanan vaksin COVID di mana ya? Tolong info loker dong, butuh banget nih. Pengen konsul ke dokter? Gimana ya Kang Mus? Pengen nyampein aspirasi ke pemerintah? Harus kemana nih? Gunakan ini, dapatkan informasi aktual dari portal terpercaya. Dan jadilah warga yang cerdas dan terinformasi. Sapa Warga, bikin ringan segala urusan. Kalau buat pesan makanan, bisa nggak ya? Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bogorian. Jumpa lagi bersama kami di Dinas Kominfo Kota Bogor dalam Bilik Bincang Informasi Publik di podcast Sifat Tahunan. Bogorian, udara di luar sejuk, dingin. Jangan bermalas-malasan karena hari ini kita mengundang 2 orang narasumber dan 1 orang pembimbing dari narasumber yang akan kita ajak ngobrol-ngobrol. Mereka ada PNS berprestasi di tingkat Jawa Barat. Bogorian, mari kita sapa dulu narasumber kita pagi ini. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Bapak Ibu? Alhamdulillah baik. Dingin ya? Iya, dingin banget Bogor. Sejuk udaranya. Sejuk. Ya. Bogorian, beberapa waktu lalu ternyata PNS di Kota Bogor ini mendapatkan anugerah apresiasi dari Jawa Barat, yaitu dalam anugerah PNS berprestasi Provinsi Jawa Barat tahun 2024. Apa saja prestasi mereka, kategori apa saja, dan bagaimana tahapan-tahapan mereka hingga mereka bisa menjadi PNS berprestasi. Ayo kita mulai obrolan kita pagi ini. Ya, dengan Pak Edi Suryanto ya Pak ya, dari Dinas Arsip dan Perpustakaan. Beliau adalah seorang pustakawan ahli muda gitu ya. Kemarin mendapatkan penghargaan finalis kategori inspiratif gitu ya Pak ya di tingkat Jawa Barat. Yang kedua ada Ibu Ripka Novianti mendapatkan penghargaan dari sebagai future leader gitu ya Bu ya, kategori finalis Provinsi Jawa Barat. Dan ini dia tim suksesnya gitu ya. Di balik layarnya gitu ya. Ketua tim kepangkatan dan penghargaan Ibu Ella Pamela. Ya. Sehat-sehat ya. Iya Ibu. Bu Ella, gimana sih ceritanya nih sampai 2 PNS ini masuk dalam finalis di tingkat Jawa Barat? Ya, mungkin sedikit ya Bu Lia, Pak Edi dan Bu Ripka. Jadi ajang ini selalu diselenggarakan oleh Provinsi Jawa Barat, khususnya BKD Provinsi Jawa Barat. Jadi setiap tahun mereka menyelenggarakan. Ini udah tahun ketiga ketika saya menjadi ketua tim kepangkatan, kita mengusulkan dan mengirimkan teman-teman PNS yang mempunyai prestasi di tingkat Kota Bogor. Ada 3 kategori sebetulnya Bu Lia yang diajangkan, diperlombakan, yaitu pertama inovatif, PNS yang mempunyai inovatif, kemudian inspiratif, dan future leader. Kami Kota Bogor mengirimkan ke 3 kategori tersebut, tetapi memang yang lolos dalam tahap-tahap selanjutnya, dalam seleksi-seleksi selanjutnya hanya 2 kategori ini, the future leader dan the inspiratif. Alhamdulillahnya Ibu Ripka dan Pak Edi ini masuk seleksi akhir. Terakhir itu seleksi adu gagasan. Nanti mungkin Bu Ripka dan Pak Edi lebih dengan teknisnya lagi ya. Seleksinya itu dari mulai bulan Mei ya Bu Ripka kalau nggak salah, sampai dengan November kemarin itu terakhir adu gagasan. Alhamdulillah masuk finalis Bu Lia, finalis diapresiasi oleh BKD Provinsi Jawa Barat. Terakhir itu tanggal berapa kami diundang untuk penyerahan anugerahnya? Tanggal 3 Desember ya, 3 Desember kami diundang dan diserahkan oleh PJ Gubernur. Kami berharap dari BKPSDM khususnya di kepangkatan dan penghargaan nanti ada teman-teman lagi yang mempunyai bakat-bakat terpendam gitu ya untuk ikut ajang ini. Jadi ke depan kami akan melaksanakan seleksi terlebih dahulu dengan adanya PNS bekerja terbaik, kemudian PNS inovatif. Untuk kami bakat-bakat ini dan calon-calon ini kami kirimkan ke provinsi. Ajukan gitu, ke provinsi Bu ya. Gitu ya Bu ya. Ini berarti ajang tiap tahun ya Bu ya? Tiap tahun. Ajang tahunan iya. Dan tentu saja
bersama 27 kabupaten kota Iya, gitu, betul. 27 kabupaten kota ya. Jadi kami memang bersaing berat dengan Provinsi Jawa Barat. juga. Ya. Ada pegawai provinsi juga ikut. Semua pegawai Provinsi Jawa Barat. Kemarin yang The Future Leader itu hampir semua dari provinsi ya, dari Jawa Barat. Dan Bu Rikpa ini satu-satunya finalis perempuan di antara The Future Leader. Gitu. Jadi alhamdulillah sih beliau ini kuat menghadapi laki-laki. Sudah biasa di proyek. Itu mungkin sebentar Bu ya. Berarti nanti yang diajukan apakah bisa diajukan kembali untuk tahun berikutnya, Bu? Sepertinya sih tidak ya. Tidak. Sepertinya tidak. Untuk tahun ini nanti kami koordinasi kembali. Apakah finalis itu bisa lagi ikut ajang untuk tahun depan atau tidak? Karena memang belum mendapatkan ke 1 sampai 3 ya. Itu mudah-mudahan sih kalau bisa lagi ya Bu Ripka ya. Karena di Future Leader ini memang sulit Bu, karena usia harus di bawah 35 tahun. 35 tahun. Jadi kita melihat bakat-bakat PNS itu yang mempunyai apa ya, daya saing, mempunyai jiwa kepemimpinan yang tinggi. Nah gitu. Itu nanti kita saring di usia yang 35 tahun ke bawah. Iya. Oke, seru sekali ya. Bagaimana Pak Edi kiat-kiat hingga akhirnya terpilih nih di timnya Bu Ella sebagai salah satu kandidat gitu ya? Iya kan awalnya emang kita juga baru tahu ya kalau ada lomba seperti ini gitu kan. Sebelumnya juga saya pernah ikut juga lomba yang tapi pustakawan, khusus untuk pustakawan di Provinsi Jawa Barat tahun 2022. Nah, terus syaratnya emang harus kirim makalah, terus ada portofolio juga, terus bikin video profil juga seperti itu. Ya ternyata sebagai PNS kita tetap harus bertumbuh juga, tetap harus mengikuti ajang lomba juga, udah kayak ujian skripsi atau ujian tesis, karena emang yang tim penilainya itu para profesor juga Dari akademisi kebanyakan, dan mayoritas bapak-bapak. Jadi kebanyakan tuh dari mana sih? Dari Unpad dan ITB ya? ya Unpad, ITB, IAIN Sunan Kalijaga, yang IAIN Bandung itu. Pokoknya para dokter dan profesor lah ya. Jadi kita udah kayak bimbingan. Dengan tesis. Iya, gitu. Jadi tim penilainya itu ada 4. Tim penilainya ada 4, tapi ada juga tim pertimbangan penghargaan. Nah, itu dari provinsi sendiri ya Bu ya. Ada provinsi sendiri. Jadi total mungkin sekitar 5 apa 6 ya? 6 kayaknya Ya, ya. 6 Dua dari tim pertimbangan penghargaan sama 4 untuk yang tim jurinya yang dari awal tuh ya, dari seleksi administrasi, wawancara, adu gagasan gitu. Cukup melelahkan ya sebenarnya ya. Lumayan lah, Bu. Selain tim dari BKPSDM, ada tim sukses lainnya nggak? Tadi disuruh bikin video. Iya. Kalau dari seleksi administrasi ini kan yang bikin video itu adalah tim penerima manfaatnya. Jadi kami ini saya membawa makalahnya itu adalah mengimplementasikan kepemimpinan transformasional untuk pengembangan infrastruktur daerah. Nah, otomatis penerima manfaat saya nggak langsung warga, nggak langsung masyarakat. Jadi kalau saya lebih ke kontraktor, konsultan, atasan, rekan sejawat gitu. Nah, tim saya juga ada sih Bu yang bikin video itu ya. Saya minta tolong ke konsultan kontraktor yang memang biasa bekerja sama, yang apalagi yang kemarin baru bekerja sama yang tahun 2023 ya. Itu saya minta tolong buatkan video lah bagaimana waktu itu saya membalitkan dulu tahun 2023 itu kan saya jadi ketua tim teknis yang paket-paket prioritas ya, pekerjaan prioritas Kota Bogor. Jadi ya saya minta tolong lah ke mereka, gimana sih waktu itu saya jadi ketua tim teknis tuh testimoninya gitu ya. Bagaimana sih saya ngelit dulu untuk proyek konstruksi gitu, iya di Kota Bogor gitu aja sih Bu, kalau saya. Kalau Pak Edi? Kalau saya tentang Karena kan kayaknya sudah sedikit berpengalaman ya dibandingkan Bu Ripka yang dalam perlombaan. Kalau Pak Edi kan literasi squad nih. Saya literasi squad, jadi kita itu kan ada komunitas yang kita ajak kolaborasi untuk layanan perpustakaan di Sabtu dan Minggu. Jadi layanan Sabtu dan Minggu karena kita tidak ada anggarannya, tapi ada kebutuhan dari masyarakat untuk layanan perpustakaan di hari libur. Nah, kita kerjasama dengan dua komunitas Paguyuban Duta Baca dan
duta generasi berencana seperti itu. Terus ya cerita tentang itu teh, jadi profilnya tentang apa dan makalahnya tentang gimana si literasi squad ini bisa jadi solusi untuk masyarakat yang hanya bisa berkunjung di akhir pekan. Dan itu sangat signifikan ininya gitu. apa outputnya sama outcome-nya sangat signifikan. Ini selain penghargaan dan pengalaman tentu saja ya, kan pasti Bapak Ibu ini menerima masukan dari penilaian dari juri-juri ya, bisa dibilang gitu ya. Nah kira-kira ada nggak sih masukan yang sangat berharga gitu dari Pak Edi sama Bu Rika dari Dewan Juri? Dari dulu kan? Saat adu gagasan ya. Waduh. Yang paling Sebenarnya- diinget gitu. Yang paling diingat. Sebenarnya kalau di aku Bu, itu waktu visitasi ya. Kalau adu gagasan itu benar-benar perlombaan tanya jawab. Ya. Kalau aku lebih ke visitasi Bu. Tapi itu pun visitasi ada pembicaraan yang saya ingat banget ya waktu itu adalah dari rekan kan waktu visitasi itu mereka mewawancara penerima manfaat dari saya nih, ada konsultan, kontraktor, perwakilan lah, Atasan rekan langsung. sejawat, atasan langsung sama atasan yang sebelumnya gitu. Nah itu tuh yang paling saya ingat adalah mereka si juri itu mempertanyakan nih ke salah satu tim penerima manfaat, kelemahan saya apa. Jadi kalau dari salah satu tim penerima manfaat yang diwawancara itu, tim penerima manfaatnya disampaikan bahwa kelemahan saya adalah bekerja 24 jam. Gitu. Itu bukan kelihatan ya, kelemahan ya. Untuk saya pribadi mungkin jadi kelemahan Bu. Mungkin seperti itu, jadi nggak ingat waktu, mungkin nggak berbagi waktu juga sama keluarga gitu. Tapi menurut juri ya kalau dari hasil wawancaranya juri sih nggak ada masukan yang berarti. Dengan saat ini selama saya 5 tahun berada di ahli jalan dan jembatan ya saya pun juga sudah memberikan wawasan dan ilmu saya juga ke rekan-rekan yang lain gitu untuk mungkin bisa memotivasi juga ya. Ya semoga sih kalau memang kebetulan saya ada rezekinya untuk ke provinsi ya itu sih harusnya sudah bisa terakomodir Tetap jalan ya. tetap berjalan gitu sesuai dengan. Karena bagaimanapun sebenarnya kita kerja itu nggak sendiri ya. Iya, Kita betul. satu tim gitu Satu tim. ya. Teamwork ya. Teamwork Iya. ya. Oke, ini seru sekali ya pembicaraan kita hari ini. Ini dari tim kepangkatan dan penghargaan lagi. Berarti Bu untuk persiapan tahun 2025 ini berarti Ya, sudah mulai ya Bu sudah ya. mulai. Kita dengan alhamdulillah Bu Ripka dan Pak Edi masuk finalis, jadi kita lebih semangat Mbak gitu teh. Untuk kedepannya nih, mudah-mudahan sih tidak hanya provinsi ya Mbak Ripka yang menang, tapi kita lah gitu untuk tahun depan. Jadi kita udah mulai mencari bakat-bakat terpendam nih untuk yang 3 kategori ini. Tapi nanti tahun depan tuh memang harus kita petakan mekanismenya. PNS bekerja terbaik, kemudian PNS yang inovasi di eselon 3-nya di administrator, dan kemudian di JPT-nya itu ada pegawai teladan gitu. Jadi mudah-mudahan dari nanti formulasi ke depan itu seperti apa, apakah nanti akan kita seleksi dulu di kota, kemudian kita masuk ke provinsi. Kalau kemarin kan kita memang betul-betul mencari nih, cabut gitu kan, tapi alhamdulillah feeling kita nih benar nih mencabutnya. Gitu. Nggak salah ya ditempatkan Nggak di tempat salah. kebawahan. Memang ini apa matanya mata bakat-bakat Elang gitu ya. Dari Pak Edi sendiri, kenapa bisa terinspirasi literasi squad itu Pak? Jadi emang kita sebelumnya ada bikin survei dulu sih teh. Jadi kita bikin survei ke masyarakat, terus mereka tuh minta apa nih. Terus sama kita juga ngelihat kok pengunjung kita udah mulai menurun seperti itu. Terus kita ada survei juga, terus ya permintaan masyarakat tuh ya beberapa kan langsung kita akomodir. Misalnya mereka butuh tempat minum sama makan seperti kafe ya, kita di depan ada es teh Indonesia seperti itu. Terus ada banyak permintaan untuk dibuka di Sabtu dan Minggu seperti itu. Terus waktu itu akhirnya kita kepikir kita buka Sabtu Minggu tapi nggak ada anggaran, nggak ada petugasnya juga gitu kan, karena kan kita nggak boleh lembur tuh. Jadi akhirnya kita nyari solusi kira-kira komunitas mana yang bisa kita rangkul untuk bertugas di Sabtu dan Minggu. Terus sambil nyari sponsor teh dulu
kita ada sponsor dari Gojek seperti itu, terus terakhir di Grab, terus sekarang sponsor lama setahun ini di 2024 tuh dari Oppo seperti itu untuk pembiayaan para petugas di Sabtu dan Minggu kayak gitu. Dan itu sangat signifikan teh, jadi pengunjung kita tuh yang hari biasa 300 sampai 500, kalau Sabtu Minggu itu 500 sampai 800 orang gitu. Jadi emang dan mayoritas keluarga daripada diajak ke mall kan. Jadi tidak hanya anak-anak main ke mall di weekend ya. Jadi sambil main sambil belajar, itu bagus tuh Mbak Edi ya. Gitu. Ya, sama kita ada beberapa komunitas lain yang kita, selain tadi kan dari sisi petugasnya kita ada literasi squad. Tapi untuk mengisi kegiatan di hari Minggu kita juga kerjasama dengan beberapa komunitas. Misalnya saya tonjolkan, kita itu kerjasama dengan komunitas dongeng Kota Hujan. Jadi dia setiap minggu pertama setiap bulan tuh dia ngedongeng teh. Ada event dongeng ya. Terus kita juga sama Bogor It Laut. Jadi ada komunitas ibu-ibu, mayoritas orang tua yang membacakan buku untuk anaknya. Nah itu setiap minggu keempat berkegiatan di situ. Dan mereka ya namanya komunitas ya. Mereka udah biasa. Mereka cuma butuh tempat untuk berkegiatan. Nah, kita menyediakan. Dan terakhir ini kita ada komunitas teater yang setiap minggu juga ada seperti itu. Jadi kita lagi nyoba sambil cari lagi nih komunitas mana yang bisa masuk untuk mengisi di kegiatan Sabtu dan Minggu di perpustakaan gitu. Ya. Yang terakhir tuh saya dapat yang ini. Saya ada kepikiran juga tapi alhamdulillah ketemu juga nih. Jadi saya lagi nyari, saya ngerasa bahwa ada literasi untuk ibu hamil. Kan lucu ya kalau perpustakaannya penuh dengan ibu hamil. Karena kan katanya kan di waktu ibu mengandung juga itu bisa menerima stimulan yang baik ya, seperti bahkan di golden age-nya itu. Nah itu ada komunitasnya ternyata yang mau menggerakkan itu. Insya Allah Sabtu tanggal 9 Januari itu mulai. Apa tuh? Mereka yang bertugas? Enggak, mereka yang berkegiatan. Mereka berkegiatan mengisi di hari Sabtu. Di hari Sabtu untuk tentang literasi ibu hamil. Ibu hamil, seputar ibu hamil gitu. Iya, gitu. Bisa saling berbagi. Yang nggak hamil boleh ikut nggak? Jadi literasi ibu hamil itu yang hamil yang jadi petugasnya atau memang untuk komunitas ibu-ibu? Enggak, itu buat kegiatannya aja. Kan tadi kan ada literasi komunitas dongeng Kota Hujan, dia setiap minggu dongeng. Kalau ini nanti setiap Sabtu itu nanti mungkin bisa jadi perpustakaannya banyak ibu hamil yang datang. Bener ini ya, benar-benar kota ramah keluarga ya. Iya, benar-benar. Selain ibu hamil tadi, mungkin selanjutnya ini apa? Lanjut usia. Iya, lansia. Kalau lansia kita ada supporting ini teh. Jadi kita ada layanan perpustakaan keliling di Taman Lansia di hari Minggu ya. Hari Minggu ya. Kita supporting perpustakaan keliling saat ini. Optimalisasi kemarin ya kegiatan mereka request optimalisasi Taman Lansia. Iya, mereka request tiap minggu perpustakaan kelilingnya ke sana. Seperti itu. Nanti buku-bukunya ya disesuaikan dengan usia juga. Gitu. Tapi mungkin kita balik gimana Bu? Jangan lupa juga mungkin Telia ini karena perpustakaan kita kan sudah bertaraf internasional ya Pedi. Ya, betul. Jadi kemarin juga diapresiasi sekali oleh para jurinya, terkagum-kagum melihat perpustakaan kita. Bogor Mungkin baru berapa yang seperti ini? Baru satu mungkin ya, kemarin di kita Jawa Barat ya. Bulan September kemarin kita dapat penghargaan dari Dinas Perpustakaan Kearsipan Jawa Barat. Kita perpustakaan yang terlengkap. Dalam siapa nih pemenangnya? Boleh 1, 2, 3 yang future leader. Pemenang di PCU dari BKD Prof Jabar 1, BKAD yang keuangan dan aset daerah, yang 2-3-nya dari BKD-nya, dari yang masih punya acara. Kalau dari inspiratif juara satunya dari ini teh dari Kuningan ya. Dia Pol PP. Emang dia inspiratif banget sih. Dia ODGJ, orang dengan gangguan jiwa di jalan, sama dia dirawat terus diserahin ke dinas sosial. Jadi emang yang keduanya dari Dispenda Provinsi. Terus yang ketiga dari Kuningan lagi. Jadi Kuningan emang mendominasi tuh Bu. Oh iya. Tempat Bapak, pertama nggak ada Kuningan. Provinsi semua ya. Provinsi sama satu lagi
aduh ada kok sekda kota mana, kabupaten mana gitu, saya lupa. Iya, Kuningan. Iya. Oh, Kuningan tuh di 3 kategori itu ada, Bu. Ada semua ya? Ada semua. Oh iya. Berarti satu lagi deh. Heeh. Ya seru banget, nanti kita lanjutin lagi ya Bapak Siap. Ibu. Iya. Bogorian, iklan berikut dulu. Andai aku tidak mencoba judi online. Aku punya banyak waktu belajar, punya uang tabungan, punya banyak teman, punya gadget baru, dan masa depanku akan lebih indah. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id. Bogorian kembali lagi di podcast Sifat Tahunan bersama 3 orang narasumber kita ngobrol lagi. Bu Ella, Ya, tadi siap. kan untuk mendapatkan bibit-bibitnya yang berprestasi ini, ada nggak sih tools dari BKPSDM untuk menjaring ini nih, PNS ini? Ya, sebetulnya memang dari awal disarankan dari Kemenpan BKD kita harus menyeleksi dulu, menyeleksi tahapan di tingkat kota. Terus sebetulnya seleksinya harusnya sama seperti yang BKD laksanakan. Tapi memang karena itu satu dan lain hal sudah waktunya mepet gitu kan ya, begitu tahapannya panjang sekali. Jadi akhirnya kita yaitu melihat ini teman-teman, kalau yang inovasi itu kita seringkali melihat dari dinas kesehatan. Teman-teman dinas kesehatan banyak yang berinovasi Pak Edi. Nah kan tahapannya sama tuh di dinas kesehatan. Karena itu kita konsul dengan Bapeda, oh ini teh banyak teman-teman Dinkes yang mempunyai inovasi, kan kita undang, kemudian kita diskusi bareng, kemudian kami tawarkan juga untuk tingkat provinsi. Nah itu yang tahun-tahun sebelumnya nih teh. Tapi untuk tahun depan yaitu tadi toolsnya adalah kami akan melaksanakan dulu PNS berprestasi itu di tingkat kota. Kemudian akan nanti kami kirimkan setelah terseleksi di tingkat provinsi. Maupun nanti Menpan juga akan ada anugerah PNS berprestasi. Itu dari tingkat nasional gitu. Kalau tahun 2024 ini emang 3 kategori dari provinsi Ya, atau emang betul, tiga kategori provinsi. ya? Karena ini yang kita rasakan continue gitu secara individu, provinsi, BKD, Provinsi, ya, BKD BKD. provinsi. Sebetulnya sih mungkin ada ajang lain ya, cuman yang suka announce terus nih, terus continue, terus konsekuen pelaksanaannya provinsi sih. Dan bilangnya masih proses SK. Saya pikir SK tuh dari piagam Iya, itu kok doang. Itu SK piagam. Ternyata SK ada lagi. SK lagi. SK-nya Oh. ada, SK-nya ada. Oh, itu jadi modal buat Iya. tadi ya, Bu. Yang sebelum ini tuh yang adu gagasan tuh semua tuh ada SK-nya tuh. Oh, Yang ikut Yang adu ikut adu gagasan gagasan artinya kan itu sudah semua ada 30 SK-nya. besar ya kalau nggak iya, salah, 16 besar. 18 besar. besar. Itu sudah ada SK dari Oh, gubernurnya. oh, siap. Jadi SK-nya. kita tuh 100 orang 100, presentasi, Mm-mm. 30 visitasi, 18 adu 18 gagasan. adu gagasan. Dan Yang berat. disaring lagi sampai 6 finalis itu tadi. ya 18 itu udah Udah. dibagi Oh, udah 3, tuh. jadi 6 per 6. kategori. Oh. Ya, jadi per kategori 6 besar, 6 Enam besar. besar. Mungkin mereka nggak mengenal juara harapan 1, 2, Iya. 3, jadi kita dibilangnya finalis. Finalis aja, seperti itu. iya. Ya, nggak masalah ya, nominalnya cukup loh. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu skornya masih ada yang ingat atau diumumkan nggak skornya? Sekarang nggak diumumin. Enggak ya? Nggak Nggak diumumkan tahu sih. ya. Bukan. Jadi tahunya finalis aja Iya, ya. tahu-tahu Tingkat finalis aja. apa? Tadi kalau diharapkan 1, 2, 3-nya mah nggak ketahuan. Nggak. Nggak ketahuan. Karena tadi hadiahnya sama. Ya, finalis. Ya, berarti bisa jadi skornya sama ya Bu Ya, ya. hanya mungkin sedikit lah ya. Iya. 0, gitu ya. Pokoknya agak berat ya pas adu gagasan itu karena mungkin Mbak Riko emang nggak dapet pasekda. Oh, saya dapat pasekda. Jadi itu di situ lumayan. Pasekda Jabar ya. Iya, pasekda Pasekda Jabar. Jabar. Beliau kan kayak menang juga ya, Bu, di tingkat Iya. nasional ya.
tingkat nasional. Jadi harapannya mungkin Besar juga. jadi Kalau aku ASDA aja sih. ya Pak. Sampai ke ASDA karena Pak Sekdanya kebetulan lagi rapat ya. Pas yang Pak Edi dateng gitu, aku aja udah beres. Udah. Sama aja sih sebenarnya. Sama aja deg-degan. Jangan deg-degannya sama sih, sama. Aduh. Sama deg-degan sama. Deg-degannya hilang pas kapan, Bu? Setelah adu gagasan. Setelah adu gagasan, Bu. Begitu adu gagasan saya keluar, cuma memang di dalam itu, wah itu nggak boleh sedikit pun ke distraksi sih, karena kebetulan kan kita semua muda-muda ya, jadi kompetitifnya tuh tinggi kalau yang saya lihat itu, dan kebetulan kan saya menghadapi bapak-bapak pria-pria yang walaupun umurnya belum jauh dari saya, tapi kalau yang saya lihat mereka memang kompetitif sekali sih, maksudnya ya pantas lah mungkin ternyata, karena kan saya tipe orangnya yang juga, karena kebiasaan di Pride gini loh Bu, nggak yang asal menyebut apa segala macam itu kadang dipikirin dulu, oh iya dapat masukan dulu kan biasanya gitu ya kalau saya ini. Mungkin saya juga nggak yang langsung saya tuh mikirin dulu, oke jawabannya gini baru biasanya gitu. Nah itu mungkin yang buat saya jadi nilainya agak berkurang. Ini mungkin kiat-kiat untuk Bogorian yang mau ikut ya. Iya betul. Jadi kayaknya mendingan udah langsung acung aja, langsung acung aja karena saya juga karena mungkin kalau yang saya lihat minusnya saya itu Bu. Jadi saya tuh nggak cepet ngacungnya, kadang dari 10 pertanyaan tuh paling mungkin saya cuma dapat 6 atau 7 dalam menjawab. Itu pun setiap jawaban itu cuma dikasih waktu 30 detik. Jadi kalau terlalu bertele-tele ya putus gitu. Jadi harus yang to the point gitu sih. Dan nggak boleh ke distraksi sedikit pun. Karena kalau ke distraksi ntar jawabannya ngelebar, jadi nggak fokus ya. Sesuai, nggak fokus. Itu didebat lagi jawaban kita sama juri. Harusnya sih, jadi gini, misalkan saya menjawab, misalkan kita nih pesertanya ya, saya menjawab, ternyata ibu kurang berkenan sama jawaban saya, kurang setuju, atau mungkin ibu setuju, itu harusnya disampaikan. Ini enggak, kita berenam karena kompetitif semua, ya udah jawaban sendiri. Jadi nggak ada yang saya setuju dengan si ini, saya tidak setuju dengan si ini gitu, nggak ada. Jadi gimana langsung jawaban sendiri aja. Ya agak repot juga Teh kalau misalnya kita udah kepikiran jawaban kita udah dijawab duluan sama dia. Itu tuh yang akhirnya ini ya bikin kata saya udah gitu. Jadi emang makanya harus cepet kali ya. Iya harus duluan. Emang kita nggak nyangka juga kayak cerdas cermat juga cepet. Kirain tuh semua fair dikasih waktu untuk. Ternyata enggak ya. Nah, aku pikir juga tadinya kan seperti itu. Ternyata wah cepet-cepetan nih. Cepet-cepetan dan kan kadang jawaban kita juga beda. Nah misalkan aku kurang setuju sama dia, tapi kan aku fokusnya sama jawaban aku. Jawaban aku tuh ini, aduh mau ngesanggah dia, ya udah deh, yang saya dulu aja. Kan akhirnya jadi gitu. Padahal harusnya aku nih sama Bu Ella, aku kurang setuju nih sama Bu Ella, harusnya begini. Nah udah nggak kepikiran gitu karena udah fokus sama jawaban sendiri ya, gitu. Saat itu apakah bakal nyangka nih masuk dalam finalis? Sebenarnya kan di adu gagasan itu udah 6 besar sebenarnya. Jadi saya tuh begitu keluar dari adu gagasan saya juga udah ya udahlah gitu, mau masuk 3 besar, mau masuk 6 besar saya juga enggak. Karena kenyataannya di dalam adu gagasan itu tuh sudah 6 besar gitu. Jadi saya cuman ya udah saya cuman ada harapan sih bahwa pengen membawa Kota Bogor tuh bisa masuk 3 besar gitu. Cuman kan kenyataannya mungkin saya belum tepat lah, mungkin nanti generasi selanjutnya ya Bu bisa masuk 3 besar. Iya, dengan pengalaman kita ya. Jadi itu Bu Ella yang nanti kalau ada yang dapat Bu vision leader nanti saya kasih tahu. Iya. Jadi teman-teman alumni ini kita harus jadikan narasumber terus. Iya. Gitu. Kami pun memang adu gagasan terus terang adu gagasan ini baru nih. Pertama kali Pak Edi bagi Kak Telia, jadi belum bisa ngasih tahu gimana sih adu gagasan gitu. Tahapannya baru. Tahapan baru banget adu gagasan. Ini kalau misalnya sudah sih kita setahun harus gini gitu kan. Nah ini ada adu gagasan. Oh, aku tanya kan ke Pak Ruli yang tahun kemarin. Nggak ada adu gagasan gitu. Oh berarti ini baru nih mekanisme baru. Jadi yang banyak ngacung. Walaupun jawabannya ibu kata Barif tadi jawabannya tuh enggak. Jadi kita di belakang layar. Jadi kalau melihat kita tadinya berharap bisa melihat kan namanya adu gagasan gitu. Ternyata kita nggak boleh ya. Jadi kita hanya nunggu. Iya, di supportnya dari luar lah. Tertutup berarti ya benar. Tertutup ya. Jadi itu kiat selanjutnya buat Bogorian bisa jadi coaching nanti. Oh iya. Berapa
Luar biasa loh. Iya benar ya, kategori saya sama juga. Jadi dia banyak ngaco. Yang 3 besar Bapak juga sama. Nah, yang punya saya juga. Jadi Aktif ya. ya di antara berenam itu yang saya lihat bertiga itu saya sama 2 lagi yang cowok gitu, ada bapak-bapak juga gitu. Kami pun berharap nih dengan tim, dengan teman-teman BKPSDM, aduh satu aja lah yang masuk gitu kan. Kalau kami terus terang nih, kalau kalian melihat harapan kami itu sebetulnya di future leader, karena perempuan satu-satunya Betul, ini ya, kali betul, ini. betul. Masa sih nggak masuk gitu kan. Terus kabupaten kota lagi, bukan ada provinsi semua. Iya, provinsi semua, ini kabupaten kotanya cuma 1 yang masuk. Ternyata ya belum nih kebun rezeki ya. Iya, Oke. betul. Yang penting menang dalam hati Oh iya, siap. dan hati kita lah. Iya. Ya kan udah menghadapi itu aja ya. Luar biasa ya sampai masuk finales. Dan ada yang luar biasa lagi kayak pangkatnya ya. Aduh, syukurlah. Ini. Tapi saya jadi coaching ya, Bu ya. Jadi coachnya nanti. Jadi coachnya. Ya, kira-kira nih dari Bu Ella, harapan untuk PNS nih dalam hal prestasi, untuk ajak prestasi ke depan apa nih Bu Ella? Ya mungkin kami dari BKPSDM sih berharap tadi kita menumbuhkan rasa kompetisi ya gitu di kinerja. Jadi berharap hal-hal yang ada ajang-ajang prestasi ini teman-teman PNS itu lebih aware lah gitu ya, lebih ingin tahu, lebih ingin aktif ikut gitu. Karena ya satu itu meningkatkan kompetensi juga. Di kedepannya mudah-mudahan lebih banyak lagi teman-teman yang bisa berkompetisi gitu. Kalau dari Bu Ripka sebagai senior future leader gitu dong. Harapannya ke depan? Kalau saya sih harapannya ke depan untuk yang nanti selanjutnya untuk yang selanjutnya ya saya berharap bisa meneruskan ya Bu ya. Terutama juga the future leader ini, terutama yang muda-muda kan kadang ada pikiran saya kadang tuh di mungkin di ekspektasi yang muda-muda kalau di PNS bekerjanya tuh lebih chill gitu ya Bu ya. Nah saya sih berharap dengan adanya saya ikut nih kemarin dipilih sama BKPSDM dan bisa masuk jadi finalis juga, memotivasi nih teman-teman yang seumuran dengan saya nih terutama Bu. Berharap sih mereka bisa jadi pemenang lah, mungkin salah satunya sebagai 3 besar, dan saya juga mau kok untuk coaching ya Bu ya, bukan berarti ntar jadi kompetitif saya nih, jadi saingan saya enggak, cuman ayo kita bawa Kota Bogor gitu. Sama Kota Bogor. Iya, walaupun mungkin bukan suatu hal yang besar bagi Kota Bogor, tapi setidaknya menambah prestasi ya Bu, menambah prestasi gitu aja sih. Tapi sebenarnya ini suatu hal yang besar ya Bu ya. Membawa Kota Bogor. Untuk Pak Edi, apa nih harapannya? Iya, mudah-mudahan sih pustakawan nanti yang lainnya. tahun depan banyak yang bisa dikirim Bu, walaupun nggak harus 2 atau 3 orang ya, pokoknya kirim aja sebanyak mungkin. Terus sama mungkin sosialisasi juga nih bahwa ada lomba tingkat provinsi, selain ada kinerja terbaik di kota, tapi ada lomba provinsi, bahkan kalau menang di provinsi bisa di nasional, ikut di nasional. Bahkan tadi kita baru tahu juga ya kalau akhirnya finalis juga tetap dapat naik pangkat. Luar biasa kan itu, apalagi dengan sekarang yang tanda kutip kenaikan pangkat kita paling cepat ya 3 tahun. Kalau ikut lomba ini kan berarti bisa 2 tahun bisa langsung. Oh, nggak ada yang 2 tahun ya fungsional itu ya? Nggak ada, sekarang kan di SKP, jadi agak di ini juga paling cepat mungkin 3 tahun. Ya, mudah-mudahan apalagi yang nggak lolos administrasi bola mungkin nanti tahun depan bisa. Yang kemarin yang inovatif itu ya, yang kurang lagi. setahun ya. Sama nanti mungkin memang kadang-kadang yang agak berat tuh yang di presentasi. Ketika presentasi kita nggak, saya sampai dikomentarin juga sih waktu itu bola. Ya atau gimana mau maksimal cuma 10 menit presentasi. Jadi pasti bapak juri itu ke kantor ya, pas visitasi itu dia bilang presentasi kamu belum seperti yang saya sengaja juga, makanya saya pas itu ngomong juga bela, ayo Pak ke Bogor sambil lihat yang sebenarnya gitu. Sebagai mancing juga biar lolos ke selanjutnya ya. Takutnya dia ekspektasinya tinggi justru ya. Iya, mendingan kita mancing dia untuk datang ke sini.
sepertinya kita sudah di ujung acara. Bu Ella, Pak Edi, dan Bu Ripka, kita akhiri dulu ya. Selamat semuanya. Lu tadi dapat informasi yang luar biasa. Mantap, saya tunggu di kantin kayaknya. Mudah-mudahan prestasinya menular ke PNS yang lain ya Bu Ella ya. Dan Bu Ella jadi nggak susah-susah lagi cari bakat. Dan sesuai namanya kota hujan prestasi. Kota Bogor. Ya, itu dia perbincangan kita bersama 3 orang narasumber kita. Semoga Kota Bogor nanti ke depan mendapatkan prestasi-prestasi, penghargaan yang lebih banyak lagi yang mempunyai nilai kebermanfaatan bagi masyarakat Kota Bogor. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.